tidak bisa membaca ketika Video ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Kalau paham yang salah beda ceritanya. Aja kelalen di subscribe nek kelalen ya ora papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, di vlog kali ini pertama saya akan ngecek dulu kamera 1, kamera 2. Oke guys, pada video kali ini ya akan menjawab lagi requestan dari teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya begini, kok belum ada video yang membahas tentang mata minus bisa pergi ke Jepang. Yang baru berkunjung di channel ini silakan, yang belum mendukung channel ini silakan like, komen, dan subscribe-nya guys ya. Tentunya tidak akan membahas itu saja, kan saya bahas tentang tulang patah terus sama gigi bolong juga guys. Jangan kemana-mana, tetap di Lukman Sakura. Ihuy, jos gandos. Yang pertama ya, mata minus. Mata minus ini apakah bisa pergi ke Jepang? Jawabannya bisa. Minus berapa sih bang bisa pergi ke Jepang itu ya? Itu tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Misalkan ya teman-teman itu minusnya 3 lebih, minus 4, minus 5 gitu. Pokoknya 3 lebih lah, minusnya gede. Teman-teman mendapatkan perusahaan yang memperbolehkan minus lebih dari 3 atau minusnya gede gitu. Nah, kok bisa sih gitu ya? Kok bisa? Ya bisa, mungkin dari segi pekerjaannya tidak terlalu melihat dengan rinci, harus detail atau bagaimana gitu kan. Itu nggak mempermasalahkan minus gede gitu. Dan juga ada yang tidak boleh minus gitu ya kan. Jadi nggak boleh minus matanya, harus normal gitu. Kalau minus gagal gitu. Itu juga ada. Ya, jadi kebijakan dari perusahaannya. Minus 3 boleh, di bawah 3 lebih bagus, minus 2 gitu ya. Itu jadi untuk mata minus masih bisa bekerja di Jepang. Di thumbnail atau di judul nggak bisa baca tapi bisa pergi ke Jepang. Ya ini alasannya gitu ya. Ini penjelasannya, jangan ditelan secara mentah-mentah informasinya gitu ya. Simak dulu videonya, itu seperti itu guys. Oke. Yang kedua, gigi bolong dipermasalahkan gak sih gitu ya. Gigi bolong dipermasalahkan enggak gitu. Jawabannya tidak dipermasalahkan ya. Jadi misalkan teman-teman giginya bolong ya, harus dicek ya. Walaupun tidak dipermasalahkan, tetapi ya alangkah baiknya teman-teman itu sebelum MCU itu lebih baik cek terlebih dahulu ke dokter itu ya. Apakah harus ditambal, apakah harus dicabut gitu ya. Itu seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau sudah MCU dan dokternya bilang suruh nambal ataupun nyabut atau bagaimana gitu ya, itu ada surat rujukan dari Minori gitu ya. Seperti itu. Jadi gigi bolong nggak dipermasalahin. Giginya juga bolong ini di sini gitu ya. Tapi resikonya adalah ya kadang cenut-cenut kalau makan daging. Aduh, kayak orang tua baik, kayak kaki-kaki. Aduh, anak maning baik itu ya. Jadi kalau makan daging terus itu giginya sakit, atau mungkin di musim dingin itu bisa sakit itu seperti itu guys. Jadi nggak dipermasalahin. Terus yang ketiga, bang, saya punya patah tulang, pernah patah tulang itulah ibaratnya. Apakah masih bisa bekerja di Jepang? Bisa nggak guys? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa lah, masa nggak? Jadi ada banyak pengalaman yang tangannya pernah terkilir, pernah patah, jatuh ataupun tabrakan, masih bisa diterima di Minori, masih bisa ke Jepang ibaratnya. Itu seperti itu guys.
contoh ya, teman saya itu ada yang di Saitama. Dulu itu setiap push up ya, setiap FMD pasti ditanya, apakah ada tangannya yang pernah patah gitu ya. Waduh, pernah patah karena maning baik. Ada ngacung. Jadi bukan push up, diganti yang lain gitu. Itu seperti itu. Patah tulang ya, misalkan teman-teman sudah sembuh ya, misalkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kalau sudah dinyatakan dengan dokternya itu sembuh, ya udah sembuh, nggak apa-apa gitu ya. Terus konfirmasi ke minorinya ya. Dari ketiga permasalahan ini ya, mata minus, terus apa tadi yang kedua gigi bolong, masalah gigi ya, dan yang ketiga adalah patah tulang, silakan teman-teman untuk konfirmasi ke pihak minorinya, ngomong baik-baik, terbuka gitu ya, dipermasalahin atau tidak. Jadi kita tahu gitu, daripada apa namanya nggak ngomong, diam-diam, jadi nanti di kemudian hari dipermasalahkan kan repot gitu ya. Sudah diterima, sudah MCU ibaratnya gitu kan, itu seperti itu. Jadi mohon untuk ngomong di awal, apapun permasalahan teman-teman, ngomong di awal. Oke, paham ya nyampe sini? Jadi jangan ditelan mentah-mentah judulnya itu, nggak bisa baca, bisa ke Jepang, waduh elah tala. Jadi inilah penjelasannya, tidak bisa membaca ketika jarak jauh, mata minus itu ya, itu seperti itu, membaca dalam jarak jauh. Oke guys, sudah terjawab ya. Kalau yang mau bertanya-tanya silakan di kolom komentar, dan yang mau DM di Instagram di Lukman_Sakura. Saya ulangi lagi, Instagram saya Lukman_Sakura. Dan jangan lupa di subscribe ya guys, sangat membantu buat teman-teman yang mau ke Jepang ya. Silakan di subscribe, akan berbagi tentang informasi magang Jepang, tentang Jepang itu, vlog magang Jepang itu, di Jepang itu bagaimana ya. Oke, jangan lupa di subscribe, ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.